melainkan masing-masing kita pribadi ini adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah yang hidup, tempat kediaman Roh Allah. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kalian bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Sebagai bait Roh Kudus, kita harus menjaga tubuh dan hidup kita agar tidak bercacat. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 22 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Sisilia, perawan dan martir. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menurunkan sabda keselamatan kepada kami, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus secara tegas menyatakan fungsi bait Allah sebagai rumah doa dan tempat suci. Dikatakan dalam sabdanya, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tanpa kompromi, Yesus mengusir para pedagang yang memanfaatkan tempat suci itu menjadi tempat bisnis untuk mencari untung. Benar, bait Allah adalah tempat suci, di mana orang datang untuk membawa persembahan dan mendengar ajaran Tuhan. Rumah doa adalah tempat hening sebagai perjumpaan dengan Allah. Tempat di mana terjadi komunikasi batin, intim, dan personal antara Allah dan umatnya. Namun, ironisnya bait Allah menjadi tempat untuk dagang. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita punya gereja yang adalah tempat kudus.
rumah doa, tempat perayaan liturgi. Kita harus menjaga kepantasan rumah ibadat kita itu. Dan lebih jauh lagi daripada itu, bait Allah yang sesungguhnya bukan yang dibangun dari batu dan kayu menjadi gedung megah, melainkan masing-masing kita pribadi ini adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah yang hidup, tempat kediaman Roh Allah. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kalian bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Sebagai bait Roh Kudus, kita harus menjaga tubuh dan hidup kita agar tidak bercacat dan bercela. Menjaga dan melayakkan diri kita menjadi kediaman Roh Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, maka berarti tubuh kita adalah tempat Allah bersemayam. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Masih pantaskah tubuh kita ini menjadi tempat persemayaman Sang Ilahi? Ataukah karena tubuh kita ini sudah terlalu gaduh, sehingga gema suara Allah tidak lagi bisa didengar? Masih layakkah tubuh kita menjadi bait kudusnya? Ataukah tubuh kita ini sudah menjadi ternoda dengan berbagai nafsu cinta diri kita? Saudari-saudaraku yang terkasih, saatnya kita membersihkan diri agar bait Allah kita semakin hari semakin layak dan pantas untuk bersemayam Sang Pemberi hidup, yaitu Allah sendiri. Ya Allah, kuatkanlah kami agar berani membersihkan diri dari segala egoisme dan dorongan hasrat tak teratur kami, sehingga bait kudus-Mu dalam diri kami semakin memancarkan sinar keilahian-Mu. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan,
mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.